Hai guys, kami dari Fakultas Hukum UNES Angkatan 2018 mempersembahkan sebuah video mengenai pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Hukum Klinis. Selamat menyaksikan. Halo, selamat malam Bu Jacinda. Iya, malam Pak. Gimana? Tolong siapin link Google Meet atau link Zoom untuk konsultasi klien kita dari PT Mawar Melati yang ingin menanyakan terkait pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa terkait usaha dari PT Mawar Melati ya. Ditunggu karena sebentar lagi kita akan melakukan konsultasi bersama klien kita. Ditunggu ya Bu. Oh iya, baik Pak. Setelah ini saya bikin link untuk Google Meet-nya ya. Nanti saya kirim ke chat Bapak. Baik, terima kasih ya Bu. Selamat malam. Oke. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang rekan kami, klien kami dari perusahaan Mawar Melati yang telah mempercayakan kantor hukum Mr. Justice and Partner sebagai kliennya, sebagai lembaga untuk mendaftarkan merek dari perusahaan Mawar Melati ke Dirjen Kekayaan Intelektual bagian merek. Sebelumnya di sini di kantor hukum ini saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Jacinda Ilma nanti akan memaparkan materi terkait penyelesaian sengketa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Malik Akbar Mulki Rahman. Saya nanti akan menjelaskan materi mengenai pendaftaran merek dan rekan kerja saya Ibu Jacinda Ilma yang akan menyelesaikan penyelesaian sengketa. Mungkin dari perusahaan Mawar Melati bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik dan Ibu Jacinda, perkenalkan, nama saya Fatia Sanazain, CEO dari perusahaan Mawar Melati, dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan grup perusahaan kami yaitu Meliana Rizka sebagai direktur dan Desna Ayu sebagai manajer perusahaan Mawar Melati. Kami bertiga adalah penerus dari perusahaan yang diwariskan oleh kakek moyang kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fatia. Apakah materi kami sudah terlihat? Sudah. Ya, Pak. Selamat datang rekan kami dari PT Mawar Melati. Kami dari kantor hukum Mr. Justice and Partner akan memaparkan materi mengenai hukum kolektif dan geografis. Sedangkan pengertian merek sendiri merupakan kumpulan atau gabungan dari gambar, nama, kata, huruf, angka yang dijadikan menjadi satu yang digunakan sebagai tanda atau daya pembeda oleh pembeli yang nantinya akan menjadikan merek kita nanti unggul ke depannya. Untuk jangka perlindungan merek sendiri itu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang sebelum dan sesudah 6 bulan
pada masa akhir perlindungan merek kita setelah didaftarkan. Undang-undang merek sendiri yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang digunakan dalam perdagangan baik barang maupun jasa. Seperti yang telah disebutkan di atas, merek sendiri terbagi menjadi 3. Berhubung merek dari perusahaan Mawar Melati termasuk ke dalam merek dagang yang bernama merek Putri Ngapak, maka merek dagang ini digunakan sebagai tanda atau pembeda dari barang yang sejenis, yaitu pewangi pakaian. Untuk pendaftaran sendiri, yaitu bisa dilakukan oleh pemohon. Pemohon ini dapat berupa dua opsi, yaitu perorangan atau melalui badan hukum, yaitu seperti kami melalui kantor hukum, yaitu yang terdapat konsultan hukum hak kekayaan intelektual yang telah tersertifikasi, yang telah memiliki kewenangan untuk mendaftarkan merek sendiri. Untuk pemohon sendiri bisa diajukan oleh si pemilik atau advokat yang berprofesi sebagai konsultan KI. Untuk pendaftaran ini, karena Ibu Patia selaku CEO mempercayakan ke kami, maka pendaftaran nanti akan dilakukan oleh kantor hukum Mr. Justice and Partner. Fungsi pendaftaran ini digunakan untuk sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan, dan menunjukkan asal barang. Mereknya nanti akan diklasifikasi di internasional barang dan jasa di WIFO. Selanjutnya, jika ibu tidak mendaftarkan merek, maka pemohon itikat tidak baik akan bertentangan dengan peraturan, moral agama, kesusilaan, daya pembeda, tidak milik umum, berkaitan barang jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, jika merek tidak didaftarkan, itulah hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Dan jika merek ibu nanti diambil oleh orang lain, maka hal tersebut tidak dapat dilindungi hak dari atas nama merek tersebut dan akan merugikan laba dari perusahaan ibu sendiri. Jika merek ditolak, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu mengubah nama mereknya atau mengubah logo dari merek tersebut. Untuk beralihnya merek terdaftar, itu bisa dilakukan melalui warisan, berupa wasiat, hibah, perjanjian, sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk pelanggaran merek sendiri, dikenakan denda sekitar 200 juta sampai dengan 1 miliar dengan delik aduan. Yang dapat mengadukan merek ini merupakan pemegang merek sendiri atau dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya nantinya. Jadi, ini bukan merupakan delik umum. Alasan penghapusan merek terdaftar itu ada 3. Namun di sini kami mengambilnya sedikit, kami rangkum saja. Yang pertama, tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Untuk indikasi geografi sendiri merupakan menunjukkan asal dari merek dari perusahaan ibu. Contohnya dari Putri Ngapak sendiri, nanti orang akan berpikir ini pasti di daerah yang berbahasa Ngapak, yaitu dari Pemalang. Ya, itu untuk penjelasan mereknya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa oleh Ibu Jacinda. Jika ibu dari perusahaan PT Mawar Melati memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan baik sesudah saya presentasi ataupun setelah Ibu Jacinda presentasi. Dikembalikan lagi kepada ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik, sebelumnya perkenalkan nama saya Desma Ayu Almasinta. Saya ingin bertanya mengenai pendaftaran merek. Jika Undang-Undang Merek menyatakan bahwa pendaftaran merek untuk 2 atau lebih jenis kelas yang berbeda dapat didaftarkan di dalam satu permohonan, bagaimana mengenai biaya pendaftaran merek itu sendiri pada praktiknya? Terima kasih. Baik, Ibu Desna, saya akan menjawab pertanyaan Ibu terkait pendaftaran merek dengan satu etiket, dengan kelas yang berbeda. Pada dasarnya, pendaftaran itu bisa dilakukan melalui satu etiket dengan berbeda kelas. Namun untuk pembayarannya sendiri, itu terdapat dua jenis bentuk pembayaran, baik secara manual ataupun secara elektronik. Dalam pembiayaan ini diklasifikasikan kedua jenis bentuk pendaftaran merek, yaitu berupa UMKM ataupun berupa perusahaan. Berhubung perusahaan ibu ini merupakan bagian merek yang terdaftar sebagai perusahaan, maka ibu akan dikenakan tarif semestinya berupa perusahaan. Untuk UMKM sendiri, untuk pendaftaran merek secara manual itu dikenakan biaya sebesar 600.000 dan secara online itu sebesar 500.000. Namun untuk perusahaan ibu ini jika mendaftarkan secara offline itu seharga 2 juta, sedangkan untuk secara online yaitu 1.800.000. Akan tetapi biaya tersebut akan berbeda jika ibu mendaftarkan beberapa jenis dari merek dalam suatu etiket tersebut. Misal ibu mendaftarkan merek jenis lain, tetapi masih dalam satu pendaftaran untuk memudahkan pendaftaran nantinya. Hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang terpenting yaitu harganya di kisaran 2 juta untuk offline dan 1.800.000 untuk online. Nanti bisa didaftarkan melalui situs jika ingin mendaftarkannya secara online di DJKI Kekayaan Intelektual. Namun berhubung ibu mempercayakan kepada kami kantor hukum, kami akan mengurus semua kelengkapan berkasnya sampai terbitnya merek dagang ibu nantinya dan akan dikerjakan oleh kami selaku kuasa hukum dari perusahaan PT Mawar Melati. Itu Ibu Desna. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Cacinda bisa memaparkan materinya terkait penyelesaian sengketa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Jacinda Lunaisita yang akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Yang pertama mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis ya. Karena kebetulan materi kita pada kali ini mengenai merek, jadi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentunya yang lebih tepat itu pada pasal 83 dan 84. Nah, ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Hal-hal yang penting yang perlu diketahui dari isi pasal tersebut, yaitu yang pertama, terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, maka pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan pihak lain telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada tempatnya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis dari pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar. Selanjutnya, gugatan yang diajukan berupa ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang ketiga, ada gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, gugatan diajukan kepada pengadilan niaga. Selanjutnya, pemilik merek dan atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Yang terakhir ada hakim dapat memerintahkan penyerahan atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa. Jadi kesimpulannya penyelesaian sengketa ini penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa ada gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan ini dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, dan hakim juga dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara gugatan pada pengadilan niaga atas pelanggaran merek. Dalam hal ini diajukan kepada ketua pengadilan niaga yang dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan niaga Jakarta Pusat. Lalu panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan, diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan, ketua pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Selanjutnya pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh jurusita, yaitu paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang mana isi putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama yaitu 14 hari setelah putusan atas gugatan diucapkan. Mengenai materi penyelesaian sengketa, apakah saudari-saudari sekalian ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu Jacinda, saya menambahkan sedikit. Untuk pengadilan niaga sendiri, di Indonesia baru terdapat 5 pengadilan, di mana untuk regional Sumatera sendiri, itu bertempat di Pengadilan Niaga Sumatera Utara, berkedudukan di ibu kota provinsinya Medan. Selanjutnya untuk di Pulau Jawa sendiri ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dan terakhir yaitu untuk Indonesia Timur di Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga nantinya gugatan itu dapat dilakukan di regional masing-masing, mengingat belum banyaknya pengadilan negeri yang dapat menyelesaikan sengketa niaga. Itu tambahan dari saya, Bu Jacinda. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Apakah ada yang ditanyakan? saya ditanyakan ke Bu Jacinda. Baik, terima kasih kepada Bapak Malik dan Ibu Jacinda yang telah menyampaikan materinya. Saya ingin bertanya mengenai penyelesaian sengketa. Bagaimana apabila di perusahaan kami itu kemungkinan dilaporkan oleh perusahaan lain terkait penamaan merek yang sama? Bagaimana cara penyelesaiannya ya, Ibu Jacinda? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu Mariana. Saya akan coba menjawab. Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu Mariana lontarkan tadi terkait bahwa merek apabila pada suatu hari nanti merek yang
ibu punya itu tidak dilaporkan oleh orang lain atas pendaftaran merek milik orang lain tersebut. Begitu Ibu Mayana? Iya, Bu. Dari di sini kami asumsikan bahwa merek milik orang lain adalah merek yang sudah terdaftar gitu ya. Kita asumsikan begitu dulu. Nah, langkah hukum perdata yang pertama itu harus mengetahui bersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dalam hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Nah, pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar ini dapat mengajukan gugatan. Jadi apabila Ibu dilaporkan ini, pemilik merek yang sebenarnya itu dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga atas penggunaan tanpa hak atas merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis, yaitu berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan penggunaan merek tersebut. Nah, selain penyelesaian menggunakan gugatan pada pengadilan niaga itu, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ada pula sanksi pidana. Jadi selain gugatan ke pengadilan niaga itu, ada juga sanksi pidana. Nah, penggunaan tanpa hak atas merek yang sama dengan merek terdaftar itu dapat dikenakan pidana, yaitu berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga. Nah, berdasarkan kronologi yang diterangkan tadi, Anda kan memiliki usaha, sehingga patut diperhatikan juga dari bunyi pasal Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri. Saya akan coba jelaskan terkait isu ini. Jadi terdapat pada pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Nah, dalam hal ini yang patut diketahui adalah tindak pidana yang tadi saya sebutkan itu merupakan delik aduan, sehingga hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari pemilik merek terdaftar dan atau pemilik merek lisensi yang terdaftar itu. Nah, apa sih kaitannya dengan tadi pertanyaan Anda? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam hal dilakukan secara tidak sengaja, bunyi rumusan tindak pidana di atas tidak mengatur eksplisit tentang unsur kesengajaan sama sekali, namun hanya menerangkan bahwa perbuatan dilakukan dengan tanpa hak, sehingga berlaku bagi siapa saja yang melanggar. Nah, bagaimana agar tidak menimbulkan sengketa hukum nantinya? Di sini sebagai informasi tambahan saja, sebelum menggunakan merek untuk barang atau jasa yang akan diperdagangkan agar tidak timbul masalah di kemudian hari, Ibu bisa mengajukan pendaftaran merek secara online dengan mengikuti panduan penggunaan permohonan pendaftaran merek melalui aplikasi merek. Ya, karena sekarang serba online kan, jadi sudah canggih ya Bu, ada aplikasinya. Nah, kemudian Anda juga dapat menelusuri merek yang telah terdaftar pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Di situ ada semua jenis-jenis merek yang sudah didaftarkan. Nah, laman ini tuh dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melihat apakah merek yang Anda gunakan itu akan didaftarkan sudah terlebih dahulu didaftarkan orang lain atau belum. Jadi seperti itu. Untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah cukup? Jadi,
Baik, cukup Ibu Jasinda. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin menambahkan pemaparan dari Ibu tadi terkait penyelesaian merek. Jika nanti mereknya terdapat masalah, karena Ibu telah konsultasi dan mempercayakan kami nantinya sebagai kuasa, jika terdapat pelanggaran merek atas merek dagang Ibu Putri Ngapak tersebut, maka kami dari kantor hukum Mr. Justice and Partner akan menyelesaikan sengketanya secara sendiri, dan nantinya untuk pendaftaran mereknya akan kami daftarkan secara sendiri oleh kantor hukum Mr. Justice. Ibu akan menunggu informasi saja terkait keberhasilan pendaftaran merek nantinya. Demikian Ibu. Jika ingin ditanyakan lagi silakan ditanyakan sebelum nanti kita akhiri meeting kita pada malam hari ini. Saya ingin bertanya, Bu Jasinda, Ya, saya ingin menanyakan tentang tata cara penyelesaian sengketa yang ada di bidang kekayaan intelektual yang berada di dalam pengadilan itu bagaimana ya, Bu? baik. Terima kasih sudah jawab ya, Bu. Baik, untuk penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan melalui dua jalur. Nah, jalur ini itu ada jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan. Apabila jalur pengadilan kan tadi yang sudah saya sampaikan melalui pengadilan juga. Nah, satunya itu ada non-pengadilan yang biasa dikenal juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut sebagai APS. Nah, beberapa bentuk APS yang selama ini dikenal yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk jalur pengadilan atau litigasi itu, setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Nah, dalam hal ini itu semua terkait kekayaan intelektual apabila terdapat pelanggaran merek apabila terdapat pelanggaran kekayaan intelektual ini diajukan ke pengadilan niaga, kecuali untuk khusus rahasia dagang itu diajukannya ke pengadilan negeri. Nah, sedangkan untuk penyelesaian di jalur non pengadilan atau yang biasa disebut dengan APS, Indonesia itu memiliki pengaturan mengenai APS itu sendiri, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana tentang arbitrase dan APS itu sendiri. Nah, sebelumnya ingin saya tanyakan, pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya itu terkait dengan kekayaan intelektual jenis apa ya, Bu? Kalau boleh tahu, apakah merek atau apa? Jenis merek, Ibu. Baik. Merek ya. Kalau merek itu untuk penyelesaiannya ada pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mana diatur pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, yang mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yang mana untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, tata cara gugatannya telah diatur dalam masing-masing peraturan terkait kekayaan intelektual yang dituju. Misal pada gugatan merek itu bisa digunakan pada gugatan perdata, yaitu pada pasal 83 Undang-Undang Merek, lalu pada pengadilan pidana, ada bisa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang ada pada pasal 93 Undang-Undang Merek. Nah, sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian, persyaratan dan prosedurnya ini telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mana putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak tersebut. Begitu Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi?
Lalu bagaimana jika di luar pengadilan ya, Bu? Yang di luar pengadilan itu tadi yang melalui arbitrase gitu, yang melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase itu sendiri tadi. Baik, Ibu Fatia, saya akan jawaban dari Ibu Jacinda untuk penyelesaian sengketa di luar non-litigasi atau di luar pengadilan itu bisa melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, yang lain-lain, yang nantinya jika Ibu menggunakan arbitrase di luar pengadilan seperti BANI, itu Ibu dapat menunjuk hakim yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, sengketa tersebut meskipun memiliki hakim, hakim tersebut bukanlah hakim di pengadilan, melainkan di Arbitrase Nasional Indonesia. Selain itu, melalui mediasi, Ibu dapat menunjuk seorang mediator untuk menengahi penyelesaian masalah terkait merek yang Ibu hadapi tersebut dengan prinsip win-win solution. Itu Ibu tambahan dari kami dari kantor hukum Mr. Justice and Partner. Baik, Pak Bu, terima kasih. Baik Ibu, jika sudah cukup, maka untuk penjelasan pada malam hari ini kita akhiri sampai ini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjutkan melalui WhatsApp dan bimbingan ke depannya untuk pendaftaran merek. Bagaimana Ibu? Bisa kita tutup untuk sesi malam ini? Bisa, Pak. Baik, terima kasih pada PT Mawar Melati yang telah mempercayakan kantor hukum Mr. Justice and Partner sebagai mitra kerjanya dalam mendaftarkan merek dagangnya berupa Putri Ngapak yang bergerak di bidang pewangi pakaian. Semoga merek dari perusahaan Ibu segera dapat realisasikan dan dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.